Teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ngikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau ngedengerin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang paling masuk akalnya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa paling masuk akal Pak? Emang ada ya tutorial React yang nggak masuk akal? Ya jadi kita bahas ini dulu ya. Jadi selain memang supaya judulnya agak-agak clickbait, saya mau kasih tahu dulu alasannya kenapa saya bilang paling masuk akal. Jadi yang pertama gini, kalau kita mau belajar sebuah teknologi, bahasa pemrograman, atau framework, atau library, atau apapun lah ya, itu kan sebetulnya tempat belajar paling tepat adalah dari dokumentasi resminya. Bener nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kita jangan dulu cari-cari di tutorial-tutorial lain. Kita jangan dulu cari di YouTube, kita jangan dulu cari di Stack Overflow, tanya ChatGPT. Kita baca dulu dokumentasi resminya dari pembuatnya. Karena kan harusnya dokumentasinya lah yang ngasih tahu kita teknologi itu apa, cara pakainya gimana, dan lain sebagainya. Ya, dan menurut saya dokumentasinya React ini kurang masuk akal, khususnya untuk pemula. Dan ini menurut saya ya teman-teman, jangan marah dulu, tenang. Nanti kita akan cari tahu kenapa menurut saya nggak masuk akal. Pasti ini buat teman-teman yang udah jago React, ada yang nggak setuju nih sama saya nih. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu mengenai definisi pemulanya dulu ya. Sepemula apa sih maksud saya di sini ya? Jadi maksud saya pemula di sini, dia adalah yang udah belajar JavaScript, udah tahu JavaScript ya, udah tahu gimana cara bikin aplikasi menggunakan JavaScript, dia udah tahu yang namanya manipulasi DOM, dia udah tahu teknik-teknik JavaScript ES6 misalnya ya. Tapi belum pernah pakai React atau bahkan belum pernah menggunakan istilahnya front-end framework gitu. Jadi udah bisa JavaScript tapi belum pernah pakai React. Itu yang saya maksudkan dengan pemula di sini ya. Supaya nanti kita sepakat dulu. Jadi silakan posisikan teman-teman di sini sebagai orang yang misalnya udah belajar JavaScript tapi belum pernah pakai React. Nah, ceritanya kita mau belajar React nih. Jadi kan kita datang dulu nih ke dokumentasinya React ya. Jadi dokumentasi React kalian bisa datang di react.dev/learn. Nanti kita akan buka sama-sama. Dan jangan salah, menurut saya ini sebetulnya salah satu dokumentasi yang bagus banget. Cuman buat pemula nggak masuk akal aja. Dan bahkan buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita tuh punya dokumentasi React yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa kunjungi di halaman ini, id.react.dev. Jadi ini adalah dokumentasi React yang sudah diterjemahkan oleh jagoan-jagoan programmer React Indonesia yang keren-keren banget ya, supaya kita lebih mudah belajarnya. Nih, jadi kalau teman-teman kunjungi id.react.dev/learn, nah ini teman-teman lihat tutorial React dalam bahasa Indonesia. Nanti silakan teman-teman baca ya. Nanti kita buka sama-sama. Nah, ini dibuat oleh developer-developer keren Indonesia yang ini nih. Ini maintainernya. Jadi kita harusnya berterima kasih sekali buat teman-teman developer ini yang udah bantuin kita untuk bisa baca dokumentasi React berbahasa Indonesia. Dan dari sini hampir semuanya saya kenal, saya bahkan berkesempatan untuk ketemu langsung. Ya, mereka orang-orangnya keren-keren semua, selain developer-developer yang jagoan, kontribusi mereka terhadap dunia open source juga luar biasa. Jadi saran saya teman-teman kunjungi link ini, lalu klik nama-nama developer ini, langsung follow aja GitHub-nya atau sosial medianya. Ya, jadi respect banget buat developer-developer Indonesia ini. Nah, sekarang kita ke dokumentasi React dulu ya. Kita akan lihat kenapa menurut saya ini nggak masuk akal ya. Gini, pada saat kita datang ke sebuah dokumentasi, yang pertama kali ingin saya tahu, setidaknya untuk saya nih ya, adalah mengenai apa itu teknologinya. Dan kebetulan di sini kita nggak ketemu langsung setidaknya penjelasan mengenai apa itu React. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalimat pertamanya di sini adalah, ini kan ada jargonnya atau tagline-nya, dia adalah library untuk web dan native user interface. Oke ya. Sekarang kalau scroll ke bawah, kita langsung dikasih tahu membuat user interface dari komponen. Nah, di sini dikasih tahu React membuat kita dapat membangun user interface gitu. Jadi bukan apa itu React, tapi apa yang bisa dilakukan oleh React gitu. Padahal kalau saya pengen tahu dulu React itu apa. Yang pertama kita nggak bisa lihat ya. Kalau scroll ke bawah itu cara pakainya. Nah, dan cara pakainya itu kita tiba-tiba dikasih sebuah function. Kita nggak dikasih tahu ini function kita taruh di mana. Jadi seolah-olah React ini dibikin untuk orang yang udah tahu cara pakainya. Cara pakai front-end framework atau front-end library gitu. Kalau teman-teman udah tahu, maka baca ini akan lebih mudah. Tapi buat yang belum tahu dan sama sekali belum pernah pakai, menurut saya agak bingung. Padahal kalau teman-teman lihat dokumentasi React yang versi sebelumnya, ini kebetulan saya juga buka. Ini dokumentasi React yang lama ya. Teman-teman lihat ini tagline-nya agak berbeda. Kalau ini menurut saya lebih mudah dipahami ya. Sebuah JavaScript library untuk membuat UI. Kalau yang tadi kita lihat sebuah library untuk web dan native UI.
Itu bedanya. Dan kalau di scroll ke bawah, yang lama tuh kita dikasih tahu penjelasannya. React adalah library yang deklaratif, berbasis komponen, belajar sekali, tulis dimanapun katanya gitu. Kalau menurut saya sih ini lebih menarik gitu ya. Walaupun tetap aja kalau kita scroll ke bawah, simple komponen. Nah, ini komponennya ditaruh di mana nih? Apakah saya kopikan ke file JavaScript saya langsung jalan? Kayaknya enggak gitu. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. AI Gitu. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi yang baru ya, kita balik ke yang baru, terus sekarang kita masuk ke Learn. Katanya kalau mau belajar React, masuk yang Learn ini. Yang pertama, kita langsung dikasih tahu Quick Start. Selamat datang di React Documentation. Halaman ini memberikan kita pendahuluan ke 80% konsep React yang bisa dipakai sehari-hari katanya. Jadi langsung dikasih tahu, satu halaman ini udah ngasih tahu kalian 80% apa yang bisa dilakukan oleh React katanya. Nih anggap kita belum ngerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah, langsung dikasih tahu bikin komponen katanya. Ketemulah function. Nah ini fungsinya saya taruh di mana gitu kan? Ini menurut saya agak bingung. Jadi karena saya pengen belajar React ini buat diajarin lagi, itu yang bikin saya bilang dokumentasi ini kurang masuk akal. Sampai saya udah coba buka satu-satu sampai saya masuk ke installation-nya. Nah begitu saya masuk ke installation, ada satu menu di sini yang tulisannya Start a New React Project. Nih katanya gini, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau sebuah website yang secara full menggunakan React, kami rekomendasikan supaya kita memilih salah satu dari React Framework. Waduh, saya pikir React-nya aja belum belajar, terus kita tiba-tiba dikasih tahu kalau mau bikin aplikasi atau website pakai React, pakailah framework. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan Next.js. Saya tadinya nggak akan mengunjungi Next.js karena saya pikir React-nya aja belum paham kan. Tapi karena setelah saya baca beberapa halaman di depan sini masih belum menemukan alasan kenapa belajar React, saya coba deh masuk ke sini, ke Next.js. Nih, di sini ada Next.js tutorial. Nah, ini di halamannya. Setelah saya masuk ke sini, saya baca tutorialnya sedikit. Nah, saya baca ini katanya Next.js adalah sebuah framework React yang fleksibel, bla 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 gitu ya. Ini saya masih belum ngerti. Terus ke bawah. Nah, ini ada di sini. Apa itu React? Jadi saya menemukan apa itu React bukan di dokumentasi React-nya. Mulai dari React adalah apa, bahkan dia kasih tahu user interface itu apa. Nah, ini menurut saya ini lebih masuk akal. Dan kalau kalian lihat ke kiri, di atas kiri ya, ini ada satu menu yang menuliskan From JavaScript to React. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa tahu bagaimana belajar React kalau kalian datang dari JavaScript. Nah, ini yang saya cari, gitu ya. Jadi, untuk mencari pendahuluan tentang bagaimana kita belajar React, malah saya nemunya di sini, di Next.js. Jadi teman-teman bisa kunjungin aja linknya di sini ya, nextjs.org/learn/foundation/from-javascript to React. Ya, dan ini menurut saya adalah dokumentasi React yang paling masuk akal gitu. Jadi sebetulnya maksud saya yang paling masuk akal di sini adalah dokumentasi React yang ada di Next.js. Ini paling masuk akal untuk pemula. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalian bisa belajar mengenai React dengan mengikuti ada 9 halaman di sini ya. Ada 9 menu yang bisa kalian klik, dan ini menurut saya cocok banget buat kalian yang pemula. Jadi silakan ikutin aja tutorial yang ada di Next.js atau penjelasan yang ada di Next.js ini kalau kalian benar-benar belum pernah belajar atau belum pernah menggunakan React sama sekali. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau belajarnya bareng-bareng sama saya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada di website Next.js ini, untuk mengetahui cara pakai React seperti apa, fungsi utama yang ada di React itu apa aja, sampai nanti akhirnya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana dengan menggunakan React. Oke ya teman-teman ya, jadi itu mungkin pengantarnya sedikit keluh kesah saya mengenai dokumentasi dari React. Premier Solar Water, angkat tuntas makeup dan sisa sunscreennya tertinggal tanpa ada sisa. Sekali coba nggak pernah skip. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada panjang, pendek, doji. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu React. Jadi sabar dulu, buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat, apa itu React? Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js, itu katanya React adalah sebuah library, ya library JavaScript, untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface ya, user interface itu antarmuka pengguna yang interaktif. Teman-teman pelajari keyword-keyword yang ada di
kalimatnya. Nah, sedangkan antar muka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Ya, jadi pokoknya yang bisa kalian lihat dan interaksikan itu adalah user interface atau antar muka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Dia disebut library karena React tuh menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus harus bikinnya sesuai urutannya seperti ini. Nggak ada aturan khusus kalian harus bikin struktur foldernya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Ada best practice-nya, tapi secara umum diserahkan atau dibebaskan ke para developernya. Kenapa? Karena React itu disebut sebagai library yang unopinionated. Jadi silakan aja bebas para penggunanya untuk beropini atau menggunakan caranya masing-masing gitu. Beda dengan framework, banyak framework yang udah diatur dari mulai instalasinya, struktur foldernya udah dibikinin, konfigurasinya udah dikasih tahu, tinggal kita edit-edit ya seperti itu. Jadi React relatif unopinionated. Terserah kita sebagai developer untuk pakainya mau kayak gimana. Nah, itu menyebabkan si ekosistem dari React ini jadi besar dan berkembang. Karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya, ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya. Kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula, biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu, bisa bongkar pasang, bisa ubah sana, ubah sini. Yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated, yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya, tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya ya, oleh seorang yang namanya Jordan Walk. Dia adalah seorang engineer di Facebook. Kayaknya sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya, jadi saat video ini dibuat, itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan, sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali dibuat, itu karena Facebook tuh makin besar ya. Jadi saat itu tuh lagi nge-develop Facebook Ads. Mulai ada fitur chatting yang di bawah kanan tuh ya. Terus karena baru mengakuisisi Instagram, Facebook tuh lagi melakukan integrasi supaya antara Instagram sama Facebook itu bisa informasinya seamless gitu. Melakukan update di Facebook, Instagram ikut berubah, melakukan update di Instagram, yang ada di Facebook juga bisa ikut berubah gitu misalnya ya. Terus juga lagi bikin atau ngembangin mobile app-nya untuk Facebook. Sehingga UI dari masing-masing aplikasi tadi itu kan harus lebih mudah dikelola. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu di mobile, ya pasti kan pengennya yang di desktop berubah gitu. Nah, untuk melakukan itu, makanya dikembangkanlah si React ini. Walaupun sebelumnya namanya bukan React, dia menggunakan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman masuk ke dokumentasinya React, di atas ada community, nanti masuk di bagian video di sini ya. Ini ada video penjelasan mengenai React dari mulai yang paling baru, ini React Conference, sampai yang paling bawah nih. Yang tadi saya jelaskan, itu ada di paling bawah, nih video pertama tentang React. Ini saran saya teman-teman nonton ya, videonya ini keren banget ya. Jadi ini si Jordan Walk-nya ini ada Tom Okino, dia ngejelasin mengenai awal mula kenapa sih ada React gitu ya. Ini sakti banget nih. Oke, berikutnya, kenapa disebut React? Disebut React itu karena pengennya tuh menjadi sebuah library yang reaktif gitu ya. Yang artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespon secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pengennya aplikasinya tuh cepat bereaksi gitu. Makanya disebutnya React. Bereaksi. Nah, saat ini tim pembuat React yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel ya, dan kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel itu pasti benar gitu, karena engineer-nya React kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia, baik itu yang ngembangin core-nya, core React-nya maupun kontributor untuk yang lain gitu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah, dan sampai saat ini yang mantep nih ya, yang keren,
React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19,3 juta kali. Kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub, itu yang ngasih star udah 200.000 lebih gitu star. Jadi sangat populer sekali ya. Itu ya, jadi teman-teman sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Mudah-mudahan jadi kebayang lah ya. Berikutnya, kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya. Jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Pingin belajar digital marketing tapi malah berujung pusing. Jangan khawatir karena dia belum berakhir. Ada Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilin UI. Nggak usah ngomongin yang interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu. Ya. Nih, jadi saat kalian ngoding dengan kode yang ada di sebelah kiri, ini contohnya kan kita kalau ngoding web tuh pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body, di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, dalamnya ada LI. Ya, jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita, ya begitu kita save dan kita buka di browser. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya, pasti udah tahu kan? Dokumen Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM. Ya, kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah, jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi ada coding kalian, ada DOM tree. Nah, terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual. Sebenarnya di belakang layar, bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visualkan supaya kita gampang melihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek. Dari HTML, tadinya coding, diubah jadi objek. Jadi, yang tadinya tree seperti ini, bisalah tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya seperti ini. Jadi dari source code, diterjemahkan dulu jadi DOM, baru tampillah di UI-nya. Itu representasinya ya. Sesimpel apapun kalian nulisin coding HTML-nya. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung mengenai DOM itu apa, terus cara nyeleksi DOM seperti apa, cara nelusurin DOM seperti apa, sampai manipulasi DOM seperti apa, teman-teman bisa kunjungin aja playlist belajar dokumen object model yang ada di channel WPU ini. Saya udah buatkan cukup lengkap, ada beberapa belas video ya yang bisa kalian ikutin. Mulai dari teori DOM tree, bagaimana cara menyeleksi elemen pada DOM, sampai DOM manipulasi ya. Nah, sebenarnya manipulasi DOM itu apa? Jadi kita bisa mengubah tampilan atau mengubah UI yang ada di dalam halaman kita berdasarkan codingan HTML-nya. Ya, jadi kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus titik-titik pada DOM tree tadi, tapi nggak lewat codingan. Kita bisa memanipulasinya pakai JavaScript. Nih contoh nih, misalnya kita punya struktur HTML sederhana lah seperti ini ya. Kita punya HTML, head, title, body, dan sebuah div yang nama ID-nya app misalnya. Ini nggak aneh lah ya. Div nama ID-nya app, isinya kosong. Udah, ini kita codingnya begini aja, index HTML terus kita save. Nah sekarang, gimana caranya kalau kita mau menyisipkan tag H1 di dalam div ini, yang di dalam tag H1-nya ada tulisan belajar React bareng WPU. Tambahin emoji roket lah gitu ya. Supaya masuk ke dalam div ini, tapi nggak ngubah struktur HTML-nya. Kita ngubahnya pakai JavaScript, pakai teknik DOM manipulation. Ya, teman-teman harusnya bisa dong. Jadi saya minta, ini latihan ya. Silakan di pause dulu videonya, ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index.html. Terus nanti di bawahnya bikin aja, teman-teman mau nambahin sesimpel hanya tag H1 aja, yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Ini yang harus kalian lakukan. Pertama bikin tag script dulu di bawah, sebelum penutup body ya. Kalian bikin dulu script, tipenya teks, JavaScript. Terus yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian seleksi dulu elemen app-nya. Yang ini. Kalian seleksi dulu pakai JavaScript ya.
pakai DOM selection. Kalian bisa pakai document.getElementById. Jadi JavaScript tolong carikan saya elemen yang ID-nya app, atau kalian bisa pakai query selector ya. Document.query selector terus kasih hashtag atau tanda pagar app gitu untuk menyeleksi elemen div. Setelah itu kita create elemen H1. Jadi kita bikin dulu di memori, kita bikin namanya header atau headings ya, ini harusnya namanya headings. Kita bikin document.create elemen H1. Disiapin tuh di memori H1 kosong. Terus berikutnya kita bikin teks untuk elemen H1 tadi. Kita bikin elemen yang ada di dalam H1-nya, yaitu tulisan belajar React bareng WPU. Udah tuh, jadi ada dua node, ada dua elemen. Ada teks, ada H1. Berikutnya adalah teksnya kita masukin ke dalam H1. Caranya kita append header content ke dalam header. Jadilah kita rangkai tuh H1 yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Nah, udah jadi tuh, masih di memori nih. Sekarang elemen H1 yang ada teksnya kita masukkan lagi ke elemen app yang udah kita siapin. Paham kan? Kita taruh lagi app append child header. Masuklah tuh H1 ke dalam div yang kosong tadi. Sekarang kalau kita lihat di browser, muncul tuh belajar React bareng WPU. Simple banget. Ini bisa dilakukan pakai DOM selection dan DOM manipulation. Ya, mudah-mudahan kalian nyobain tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara source code yang pertama kali kita buat dengan hasil yang udah ditampilkan. Ya, ini perbedaan kode awal dan setelah dilakukan manipulasi DOM. Nih, kalau teman-teman klik kanan lalu view page source, yang teman-teman lihat adalah codingan awal. Ada coding div app yang kosong, lalu ada script buat manipulasi DOM-nya. Di sini H1-nya nggak ada, karena H1-nya dibikin pakai JavaScript kan. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan lalu pilih inspect, tampilnya begini. Lihat codingannya beda. Yang di sebelah kiri nggak ada H1-nya, tapi di sebelah kanan ada H1-nya. Jadi kalau teman-teman buka webnya pakai inspect, lalu klik tab elemen, ini adalah representasi dari DOM setelah kita lakukan manipulasi pakai JavaScript. Nah, itu ya. Jadi inilah yang dilakukan ketika kita mau memanipulasi website pakai JavaScript. Oke, harusnya sih nggak ada yang aneh ya. Jadi manipulasi DOM menggunakan JavaScript, itu yang pertama, HTML yang kalian tulis itu merepresentasikan konten halaman awalnya. Jadi codingan awal tuh merepresentasikan konten halaman awalnya. Nah, DOM itu merepresentasikan konten halaman yang telah diupdate atau yang udah diperbaharui menggunakan JavaScript tadi. Nah, kalau kalian mengubah DOM menggunakan JavaScript polos atau istilahnya vanilla JavaScript, nggak pakai framework, nggak pakai library apapun, emang kelihatannya sakti ya. Kita bisa nambahin satu elemen, kayak tadi ya, nambahin H1, kita mau nambahin paragraf, kita mau bikin supaya elemennya bisa diklik pakai JavaScript. Bisa, dan kelihatannya keren gitu ya. Tapi nulisnya ribet, teman-teman. Mungkin tadi nggak kelihatan karena kita nambahinnya cuma satu elemen, H1 doang gitu ya. Tapi bayangin ketika kalian mau bikin halaman yang utuh, bikin button, bikin card, bikin navbar, bikin slider gitu, tapi pakai JavaScript. Kalian nggak tulis manual tuh si HTML-nya. Semakin banyak yang harus kalian buat pakai JavaScript, pasti makin ribet karena harus diseleksi satu. Baru, Postbed Miracle Serum dengan Niasourcinol. Samarkan 98% noda hitam. Mau santuy atau nyamber, pedasnya menggoyang Indonesia. Yang mau kita jadikan div, harus belajar mengenai package manager karena kedepannya React itu nggak dipakai dengan cara yang kita pakai tadi. Kita harus pakai misalnya NPM, modul bundler, builder, dan masih banyak lagi. Dan untuk memahami itu, kalian butuh paham juga mengenai Node.js. Jadi ini yang harus kalian kuasai dulu sebelum lanjut belajar React-nya. Jadi buat yang belum paham mengenai salah satu materi ini, sabar dulu, tahan dulu. Ya silakan mundur dulu aja belajar materi-materi ini. Karena jangan khawatir teman-teman untuk belajar materi-materi ini. Nah, terus tadi untuk modern JavaScript-nya, karena sebetulnya teknik-teknik di JavaScript modern ini banyak banget ya. Apa aja yang harus kalian pelajari? Yang pertama harus tahu mengenai variabel pada ES6. Tahu kapan waktunya kalian deklarasi variabel pakai let, kapan kalian pakai const. Ya, pokoknya jangan lagi pakai var. Berikutnya kalian tahu gimana cara bikin function, ya, tahu caranya bikin function expression dan juga function declaration. Dan kalian harus tahu juga yang namanya arrow functions beserta perilakunya. Kalian harus paham mengenai object dan juga class.
beserta cara pakainya ya. Tahu gimana caranya instansi JavaScript. Ya, silakan kalau kalian mau coba. Oke, kita punya, kita klik jadi 1, klik lagi jadi 2, klik lagi jadi 3. Gitu teman-teman ya. Jadi itu dia cara pakai state, props, dan hook yang sangat sederhana. Mudah-mudahan kalian paham nih. Nah, dan berikutnya, setelah kita belajar dasar-dasar dari React, selanjutnya kita bakalan belajar apa nih? Ya, di dalam React, kalau kalian mau lanjut lagi belajarnya setelah ini, yang harus kalian pelajari adalah hal-hal berikut ini, teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu sebenarnya bagaimana React itu bekerja. Ya, kok bisa sih React melakukan hal-hal tadi? Sebenarnya nggak usah terlalu dalam, apalagi untuk kalian yang pemula, tapi minimal tahu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya, teman-teman harus tahu yang disebut dengan render dan commit. Teman-teman harus ngerti apa itu virtual DOM dan bagaimana React membuat dan bekerja dengan virtual DOM-nya. Terus juga gimana cara mengelola state dengan lebih kompleks. Bahkan ada istilah yang namanya konteks. Ini teman-teman juga harus paham apa itu konteks, gimana cara pakainya. Terus juga harus paham juga mengenai life cycle ya. Itu penting untuk dipelajari. Terus juga bagaimana menggunakan hooks. Tadi kita coba dikit aja ya hooks-nya. Masih banyak hooks lain yang sangat bermanfaat yang harus kalian ketahui dan coba. Dan masih banyak lagi topik-topik lain karena cukup kompleks ya React itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar React yang lebih lanjut, silahkan tulis saja di kolom komentar supaya nanti kita bisa lanjutkan lagi materinya agar kita bisa menyelam lebih dalam ke library React ini. Ya, dan sebelum saya akhiri, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak latihan dulu ya. Meskipun kita cuma belajarnya dasar-dasarnya aja, kita akan coba terapin konsep yang udah kalian pelajarin tadi untuk bikin sebuah aplikasi sederhana. Nih yang pertama nih, saya pengen teman-teman bikin sebuah simple counter ya, atau alat menghitung sederhana. Tadi kalian udah bisa bikin tombolnya pada saat diklik nambah nilai. Sekarang saya pengen kalian bikin tombolnya ada 3 dan ada satu elemen di tengah-tengah yang nunjukin angka. Kalau saya klik tombol tambah di sebelah kanan, maka angka di tengah akan nambah terus. Kalau saya klik tombol minus di sebelah kiri, maka angkanya akan ngurang terus satu-satu. Dan kalau saya pencet tombol reset atau reset di tengah sini, maka akan mengembalikan nilai yang tadinya berapapun setelah ditambah atau dikurang, balik lagi jadi 0. Silakan teman-teman boleh cobain ya. Nih pokoknya buatlah agar aplikasinya bisa kayak gini. Bisa nambah, bisa kurang, ya kurang terus sampai berapapun, nambah terus sampai berapapun, terus reset. Dan kalau mau lebih challenging lagi, coba buat hanya menggunakan 2 buah komponen. Satu komponen button, kan kita punya 3 button nih. Bikin jadi sebuah komponen yang punya props yang beda. Jadi jangan bikin 3 komponen button yang beda. Bikin satu komponen button, sama bikin satu komponen text. Gitu. Jadi kalau pakai kasus kita, kalian punya homepage, di dalamnya ada 2 komponen yang propsnya beda-beda. Silakan dicoba. Saya Sandika Gali, dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini kita masuk ke episode kelima, teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya, sebetulnya nggak semua banget ya. Setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena kan harusnya teman-teman sampai saat ini tuh udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakteristik di dalamnya. Nah, tapi sekarang kita akan coba bahas lebih detail lagi, teman-teman ya, supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar. Ya, kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingat-ingat kembali apa itu komponen ya, berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya React ya. Jadi apa itu komponen? Kita baca lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa aplikasi React itu terbuat dari komponen-komponen ya. Terus juga kan komponen pada React itu pada dasarnya adalah function di dalam JavaScript atau yang kita sebut dengan JSX. Berikutnya komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri. Jadi ada logic dan juga presentation ya, dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya, misalkan komponen tombol, komponen gambar, komponen paragraf bahkan bisa ya, atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen itu. Nah, jadi nanti terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video kali ini kita akan bahas tuh gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya, React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Ya, jadi ini kita ingat-ingat lagi materi mengenai komponen.
Berikut ini juga contoh dari beberapa komponen ya. Misalkan ada komponen media yang di dalamnya bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen ya. Jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, ini contohnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Nanti tergantung dari developernya mau ngekompos atau nyusun komponennya seperti apa. Ya, itu pengantarnya teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita tahu komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Ya, kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Ya, jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya, kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar, ya, misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponennya gede banget nih. Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama, itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen tuh tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Bener nggak? Ya, karena ini kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali yang dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya ke depannya ini akan sulit untuk digunakan kembali ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadinya kita harus tetap membuat ulang tuh komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Ya, kalau kita ngerjainnya sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponennya itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil, teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya, karena tadinya kalian pengennya supaya tanggung jawabnya nggak terlalu besar. Ya udah, kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah, kenapa nggak gitu aja? Nah, itu pun ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini ngelolanya jadi susah juga ya, karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan. Jadi pada saat kita mau ngekomposnya, nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya, kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya. Cari sweet spot-nya. Gimana cara bikin komponen yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah. Jadi kita bikin dulu komponen yang besar, terus kita pecah-pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin contohnya tadi kan nggak boleh terlalu besar kayak gini, nggak boleh terlalu kecil juga seperti ini, nggak boleh. Ya, gimana kalau misalkan kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri, ya, dimana di dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambarnya geser, terus juga ada tombol lihat promo, ini kita jadikan sebagai satu komponen. Terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen. Terus sebelah kanan untuk top up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen. Untuk button juga ini jadi satu komponen aja, karena kalau teman-teman lihat ini perilakunya semuanya sama. Ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama, tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda. Nanti kita akan bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable, supaya kita bikinnya satu, tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini, kita akan membuat si komponennya itu terpisah secara logis, dan pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu ya, ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga
akan membuat komponennya bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola, baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Ya teman-teman, jadi sekali lagi, bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video-video awal. Ternyata banyak hal yang harus kita pikirin. Ya, tapi tipsnya, ya ada beberapa tipsnya ya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis, pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten, kayak misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalkan icon, tulisan, warna. Nah, ini kayaknya kalau misalkan kita mau bikin button yang sama tapi warnanya beda, terus iconnya beda, nah ini kita bisa bikin jadi reusable. Komponennya satu, tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda. Ya, terus perhatikan juga kompleksitasnya, jangan sampai tujuan kita reusability yang malah jadi kompleks kodenya. Dan yang terakhir, perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita. Jadi kadang-kadang kalau kita baru masuk ke sebuah tim, cari tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding nggak? Ada panduan pembuatan komponennya nggak? Nah kalau ada, kita ikutin aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponennya kecil-kecil, mungkin ada tim yang senengnya bikin komponen tuh gede-gede, kita harus tahu dulu gitu ya. Jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya, semua konsep-konsepnya, balik lagi ke gaya dan kebiasaan codingnya. Tapi secara umum sih kita bisa mulai dari komponen yang besar, kita coba bikin komponen yang gede dulu, terus nanti kita lihat bisa kita pecah nggak. Nah dan ini yang akan kita lakukan nanti di latihan pertama kita. Sebelum kita ke latihan, nah saya punya beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri kalian sendiri ketika nemu sebuah komponen ya. Jadi yang pertama kita tanya dulu, kira-kira ya, apakah di dalam komponen itu terdapat bagian konten atau layout yang bisa dipisahin nggak? Kalian cek dulu. Terus yang kedua, ini kira-kira mungkin untuk digunakan kembali nggak? Terus yang ketiga, apakah komponen ini melakukan terlalu banyak hal atau tidak? Atau udah cukup spesifik nih komponennya? Atau terlalu spesifik? Nah itu harus ditanyain juga. Terus cek lagi, apakah komponen ini bergantung pada banyak props? Dan yang terakhir, cek nih, JSX-nya jadi terlalu kompleks atau tidak nih? Ya, kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar kita butuh untuk membuat komponen baru dari komponen yang besar ini gitu. Jadi kalau misalkan dari kelima pertanyaan ini hampir semua atau bahkan semuanya jawabannya iya, udah langsung kita bikin komponen baru nih kayaknya. Jadi biar lebih kebayang gimana kalau kita cobain coding untuk studi kasus kita ya. Oke, jadi yang pertama saya minta teman-teman kunjungi repo GitHub saya di github.com/sandikagali/belajar React untuk pemula. Saya sudah siapkan kode untuk episode kelima. Silahkan diklik aja di sini. Nanti di dalamnya ada folder namanya starter app yang ada 2 buah file. Saya udah siapin app.jsx dan app.css untuk kita simpan ke dalam aplikasi React kita. Jadi ini dibuka dulu, kita siapin. Sekarang kita instalasi fresh aplikasi React kita ya. Jadi silakan teman-teman boleh simpan kodenya dimanapun di komputernya. Saya akan simpannya di desktop aja. Jadi saya mau klik kanan, bikin folder baru. Oh, atau langsung aja kita open in terminal di desktopnya ya, supaya nanti yang bikininnya si Vite-nya. Nih saya sudah buka terminal. Ingat di komputernya harus terinstall pnpm ya. Pastikan dulu ada pnpm-nya ya, sudah ada ya. Kalau sudah, ini kita clear dulu. Teman-teman boleh ketik aja pnpm create Vite ya, gini. Enter. Terus nanti ditanya project-nya apa. Nah, kita mau bikin project yang tanda panah, terus kita pilih yang JavaScript polos saja. Oke, enter. Sudah ya, dibuatkan folder dan instalasi pnpm-nya. Jadi langsung aja ketik cd anime-app, lalu enter. Terus kita ketik pnpm install. Kita tunggu. Oh, ini ada update ya. Nggak apa-apa, kita skip dulu update-nya. Nah, sudah beres. Tinggal kita buka dulu di code editor ya, teman-teman. Boleh ketik kode, spasi titik. Ini sudah kebuka VS Code-nya. Terakhir, tinggal kita jalankan dulu aplikasi kita ya. pnpm run dev ya, sesuai dengan perintah yang ada di sini. Oke, kita pencet enter. Nanti aplikasinya jalan di localhost port 5173 ya. Teman-teman boleh pencet kontrol, klik aja supaya kebuka di browser. Seperti ini. Sudah aman. Dan tinggal kita kembali ke kodenya. Ini biarkan saja terminalnya berjalan seperti ini. Kita buka sekarang kodenya ya. Kita akan hapus beberapa kode yang nggak kita butuhin. Karena halaman ini nggak kita butuhin ya. Kita kembali ke kodenya. Teman-teman boleh buka folder src. Nah, kita akan hapus index.css. Ini nggak kita butuhin, teman-teman boleh delete aja. Nah, berikutnya kita akan buka app.jsx. Nah, ini saya kecilin dulu sedikit. Nah, ini kita akan hapus semuanya.
Ctrl A, terus delete. Kita akan ganti isinya dengan yang ada di GitHub. Silakan buka GitHub-nya, arahkan ke app.jsx. Nah, ini ya teman-teman boleh klik tombol copy raw file di sini. Klik, kembali ke kodenya, kita paste, lalu kita save. Sudah, dan berikutnya adalah app.css ya. Buka app.css, kita hapus semuanya, Ctrl A, hapus. Kita kembali ke GitHub-nya, sekarang cari yang CSS-nya. Klik CSS, sama kayak tadi ya. Klik tombol copy raw file, simpan di sini, save. Lalu terakhir kita coba ke main.jsx, kita akan hapus baris yang ini ya. Import indeksnya nggak kita butuhin karena tadi kita udah hapus ya. Teman-teman boleh pencet Ctrl Shift K untuk menghapus barisnya, save, close. Lalu kita lihat di webnya. Nah, ini dia. Jadi sudah ada aplikasi sederhana. Ini kebanyakan masih tampilan aja ya, jadi masih banyak yang belum berjalan, misalnya search-nya belum berjalan, terus nanti ke depannya kita mau bisa nambahin anime sendiri, terus bisa ubah atau hapus, dan kita bisa ngasih rating ke depannya. Tapi sekarang yang bisa dilakukan itu hanya menampilkan 4 anime, ini anime yang termasuk anime favorit saya, 4 ini, yang datanya diambil dari array of object yang kita buat di app.js. Ini masih saya tulis manual di sini, ke depannya nanti kita akan connect ke public API. Ya, nggak apa-apa, ini kita ambil dari data array kita dulu. Tapi sekarang kita udah bisa klik masing-masing animenya. Jadi kalau diklik, dia akan menampilkan detail dari anime yang berbeda. Ya, One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Ya, silakan kalau kalian mau ganti, boleh aja ya, silakan diganti datanya, asal jangan properti-propertinya. Nilainya boleh ya, ganti judulnya, ganti tahunnya, silahkan. Nah, sekarang kita akan pelajari kodenya teman-teman. Silakan dibuka dulu. Ya, ini saya tutup dulu sidebar-nya, Ctrl B. Kita lihat ini yang CSS-nya kita close aja lah ya, karena nggak akan kita oprek-oprek untuk sekarang. Kita akan lihat dari bagian paling atas. Ini di atas kita ada import hook-nya, use state, karena kita menggunakan beberapa state di bawah. Terus juga kita import CSS-nya ya, tadi udah. Terus kita punya data yang saya kasih nama animes data, karena animenya banyak, jadi jamak gitu ya. Kita punya 4 data, ada One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Nah, terus kita masuk ke komponen utamanya, komponen app. Nah, di sini, di komponen kita yang pertama, kalau kalian lihat, ini saya masih punya lewat gitu ya. Kita scroll ke atas ke bagian navbarnya. Nah, di sini kita compose teman-teman. Jadi animesnya nggak butuh di navbar kan, sehingga kita nggak butuh ngedrill lagi. Kita compose jadi sebuah kontainer komponen. Nah, nanti di dalamnya kita mau ambil komponen search. Sehingga komponen search ini nanti akan menggantikan children ini. Masuk di navbarnya, ya ini akan masuk ke children-nya kan. Gantikan ini. Yang di dalamnya kita mau ambil komponen numResult. Baru di sini kita kasih props animesnya. Begini. Jadi search masuk ke sini, lalu di dalam search-nya masuk komponen numResult yang baru menggunakan animes. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya aman ya. Kita klik aman. Nah, itu untuk yang numResult teman-teman. Sekarang kita mau benerin yang main. Nah, untuk yang main ini kita bisa bikin lebih keren. Ya, teman-teman lihat ke bawah dulu ya. Kita scroll ke bagian main. Di main kita kan tahu kita punya 2 buah box. Ada list box yang sebelah kiri, ada selected box yang sebelah kanan. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, 2 komponen ini, list box dan selected box, itu mirip banget ya struktur dari komponennya. Coba kita pindahkan dulu agar dia sebelah-sebelahan deh. Scroll, cari selected box ya. Ini saya cut. Nggak apa-apa. Kita pindahkan ke bawah list box. Biar sebelah-sebelahan. Lihat nih. Pertama dia punya state is open 1. Yang ini is open 2 sama. Terus berikutnya lihat nih. Komponennya itu berupa div dengan nama kelas box. Ada button. Kalau punya list box, kita punyanya box. Teman-teman, itu dia menggunakan konten. Kita tinggal bikin komponen yang sama. Kita bikin box yang isinya selected list yang ini. Atau selected box. Nah, tapi nanti kita ganti dengan anime detail. Ini kita hapus. Gitu ya. Kita tinggal pindahin ke sini.
Kita ganti jadi anime detail. Gitu. Sekarang ini semua bisa dipakai karena kabar, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi di playlist belajar React yang paling masuk akal untuk pemula bersama saya Sandika Gali. Ya, dan di episode kedua kali ini kita akan masuk dulu untuk membahas mengenai instalasi dan konfigurasi dari library React ini, atau istilahnya kita akan menjalankan React di komputer kita tapi dengan cara yang benar, teman-teman ya. Jadi kan kalau di episode sebelumnya, di episode pertama kita udah belajar mengenai apa itu React, tujuannya buat apa, sampai dengan kita mencoba menggunakan React dengan cara yang paling sederhana. Nah, tapi sayangnya cara tersebut adalah bukan cara yang paling benar untuk menjalankan React di komputer kita. Yaitu adalah cara yang paling cepat dan paling mudah, khususnya kalau kita mau belajar untuk menggunakan React untuk pertama kali. Ya, jadi kalau teman-teman ingat, di video pertama kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi React yang sangat sederhana seperti ini ya. Jadi kita bisa nampilin tulisan, kita bisa nampilin data di dalam list, dan kita juga punya sebuah button yang semua ini kita bentuk dalam komponen di dalam React-nya ya. Nah, untuk membuat ini semua, kita menggunakan React dengan cara memanggil library-nya menggunakan CDN, atau kita include script-nya ke dalam HTML kita. Ya, dengan menggunakan cara ini, memang betul React-nya bisa kita jalanin, tapi React-nya sendiri bilang ini bukan cara yang benar, apalagi kalau aplikasinya mau kalian pakai untuk bikin aplikasi web yang beneran lah gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat scriptnya kita panggil menggunakan CDN di atas HTML kita, lalu sintaks React-nya kita simpan masih di halaman HTML yang sama. Ya, ini bukan cara yang benar. Nah, terus gimana dong cara yang benarnya? Nah, cara yang benarnya adalah kalau kita mau jalanin aplikasi yang menggunakan library React, kita butuh sesuatu yang disebut dengan build tool, yang akan kita jadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah kita ngoding aplikasi React, menjalankan aplikasi React, sampai nanti di akhir kita nge-build atau nge-compile, sehingga aplikasinya bisa kita deploy ke sebuah server. Ya, ada banyak build tools, tapi yang saat ini lagi banyak digunakan, itu ada yang disebut dengan Vite. Nah, teman-teman bisa kunjungi websitenya di vitejs.dev. Oke, jadi gimana kalau kita langsung aja kunjungi websitenya supaya kita bisa lihat apa sih sebenarnya Vite itu, terus cara pakainya gimana. Oke, sebelum kita masuk ke websitenya Vite.js, kita mau lihat dulu sedikit di dokumentasinya React. Ya, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita klik Learn React, terus ada di sini bagian Installation. Ini kalau teman-teman klik Start a New React Project. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita disarankan kalau mau jalanin aplikasi React itu menggunakan tools yang namanya Next.js atau framework yang namanya Next.js atau Remix ya. Gak ada nih di sini dikasih tahu kalau kita bisa menggunakan Vite. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bikin aplikasi React yang full gitu ya, yang berjalan di sisi server juga, ini cocok banget menggunakan Next.js. Dia full stack React framework. Tapi kalau misalkan pengen gunain React-nya hanya untuk bagian front end-nya saja, butuh library UI-nya aja, kayaknya Next.js ini terlalu besar dan terlalu kompleks. Nah, makanya kita butuh Vite. Ya, jadi kalau teman-teman buka sekarang websitenya, ya ini sekali lagi vitejs.dev. Ya, kita langsung disuguhi tagline-nya katanya Next Generation Front-End Tooling ya. Nah, mungkin salah satu alasannya kenapa Vite ini nggak ada di dokumentasinya React, itu salah satunya adalah karena yang bikin Vite ini, kalau kita scroll ke bawah ya, kita lihat yang bikinnya adalah Evan Yu. Dan kalau teman-teman tahu, Evan Yu ini adalah yang buat Vue.js. Jadi kayaknya kompetitor dari React gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai, ini kita lihat langsung aja di bagian Get Started-nya. Tapi kalau penasaran kenapa sih kita harus pakai Vite, teman-teman bisa klik aja di sini Why Vite. Oh, sebelumnya tadi kenapa saya sebutnya Vite ya, bukan Vite atau Vite, itu ada di Getting Started-nya ya. Ini ada nih. Vite katanya ini kata dalam bahasa Prancis yang artinya quick atau cepat. Nah, cara pronunciation-nya atau cara nyebutinnya ada di sini, teman-teman bisa klik aja nih. Vite. Ya, Vite gitu. Jadi nyebutnya kayak Vite, bukan Vite, bukan Vite ya. Coba kita balik lagi dulu ke why Vite. Nah, ini kalau teman-teman baca, intinya di sini katanya sebelum ES modul itu bisa kita gunakan di browser, itu developer nggak punya cara yang native
untuk mengelola JavaScript dengan modularisasi ya. Nah, inilah makanya kita butuh sebuah konsep yang namanya bundling. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai pembahasan ini, silakan tonton aja playlist saya mengenai Webpack ya. Kita bahas di situ kenapa sih kita butuh bundling system, kenapa kita butuh build tools. Saya udah bahas cukup lengkap. Nah, karena Webpack juga merupakan salah satu dari tools untuk build tadi. Jadi ada Webpack, ada Rollup, ada Parcel. Itu semua disebut dengan build tool, sama seperti Vite ini. Ya, bahkan sebelum Vite, React itu dijalaninnya pakai tools yang namanya Create React App atau CRA. Dan itu dibikin pakai Webpack. Nah, sekarang mungkin udah pada pindah nih ke Vite karena Vite jauh lebih cepat ya. Sekarang kita masuk ke Getting Started. Kita balik lagi ke sini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini fitur-fiturnya ada apa aja. Jadi kita bisa menggunakan native ES module. Ya, bisa menggunakan import, export, terus juga ada fitur HMR atau Hot Module Replacement. Jadi kita bisa melihat perubahan dari aplikasi React kita nanti dengan instan. Terus nanti di akhir, kalau kita udah mau deploy, aplikasi React-nya udah selesai, kita bisa menggunakan perintah untuk ngebundle kode kita, dan itu dijalankan menggunakan tools yang namanya Rollup di dalam Vite-nya. Oke, kalau kita scroll ke bawah, ini ada browser support, bisa dilihat aja. Terus ada lagi trying Vite online, kalau misalkan mau nyobain dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh Vite, teman-teman bisa klik aja salah satu bahasa di sini, nanti dibawa ke websitenya StackBlitz buat nyoba-nyoba coding ya. Yang mau kita lihat adalah di bawah sini, bagian scaffolding your first Vite project. Gimana caranya membuat project Vite pertama kita. Nah, caranya kita butuh yang namanya NPM, atau Yarn, atau PNPM. Nanti silakan teman-teman kalau mau pakai salah satu dari ketiga ini. Nah, cuman syaratnya, kalau teman-teman pengen gunain NPM, atau yang lain ya, itu di komputernya harus keinstall dulu Node.js. Jadi itu prasyaratnya. Pastiin di komputernya udah ada dulu. Nah, cara pastiinnya gimana? Saya nggak tahu Pak, saya udah install apa belum? Nah, coba dibuka aja Explorer, kita jalanin terminal ya. Nih, saya buka terminal, saya arahin ke desktop aja. Silakan teman-teman ketik di sini node spasi minv. Nanti teman-teman bisa tahu node-nya udah keinstall apa belum. Terus kalau udah keinstall, versinya versi berapa. Nah, ini lihat, berarti di komputer saya udah keinstall dengan versi 18.16.1. Ini versi yang paling baru saat video ini dibuat. Kalau teman-teman masih versi yang lama di bawah 18.16.1, saran saya diupdate dulu aja, biar bareng-bareng. Nah, caranya sama juga dengan teman-teman yang belum install. Jadi tinggal ditimpa aja instalasinya dengan instalasi yang baru ya. Jadi kalian bisa buka websitenya nodejs.org nih ya, terus download aja versi yang LTS-nya. Ya, silakan diklik, ini 18.16.1, nanti kita akan dikasih installernya. Nah, nanti installernya kalau sudah terdownload langsung aja diinstal. Klik, nanti kita masuk ke proses instalasinya. Ya, tinggal di next aja. Ini saya mau nimpa lagi nggak apa-apa meskipun versinya sama, kita timpa aja. Karena punya saya versinya sama, jadi pilihannya change, repair, remove ya. Kita coba repair aja, teman-teman. Kalau update aja ya. Repair, nanti akan diinstal ulang. Tinggal ditunggu. Nah, sip ya, udah selesai. Tinggal klik finish, terus kita coba sekali lagi. Nah, cobanya teman-teman biasanya harus di restart dulu terminalnya. Jadi kalau node-v belum ada, kalau masih belum ada, buka tab baru aja. Klik tab baru, yang sebelumnya close aja. Kalau pakai terminal atau buka terminal baru juga boleh. Ya, kita arahkan ke desktop lagi, cd desktop. Kalau pakai PowerShell di Windows 11, terus kita coba ketik lagi node spasi -v, aman ya, udah ada. Itu jadi cek dulu di komputernya udah ada Node.js apa belum. Berikutnya kita tinggal jalanin perintahnya tadi, npm create Vite latest. Nah, tapi kalau teman-teman mau proses instalasinya jauh lebih cepat, teman-teman bisa gunakan kalau nggak Yarn atau PNPM. Nah, tapi syaratnya Yarn sama PNPM yang harus kita install dulu. Nanti install React-nya akan jauh lebih cepat daripada kita menggunakan NPM biasa. Kita coba ya. Jadi caranya misalnya kita mau pakai PNPM nih ya. Caranya teman-teman tinggal ketik aja npm, karena PNPM ini kita bisa install lewat package-nya npm ya. I atau install, boleh I, boleh install. -g, karena kita akan installnya secara global supaya bisa diketikin di mana aja. Spasi PNPM. Ya, ini nama package-nya. Kita enter, nanti kita tunggu aja proses instalasinya. Nah, kalau sudah selesai, udah deh, langsung bisa kita pakai. Ini saya clear dulu ya. Saya ketik cls, clear screen, baru kita jalanin perintah yang tadi. Nih, PNPM create Vite. Oke, kita coba. PNPM create Vite. Kalau kita pencet enter,
Nanti udah selesai, sembarang keyboard, misalkan spasi boleh, nanti ditanya nama projectnya apa. Nah ini dia akan membuat sebuah folder yang akan menjadi project kita. Saya lagi simpan di desktop, saya mau bikin misalnya karena ini episode kita yang kedua, saya mau tulis 2 minus instalasi dan minus lagi konfigurasi. Misalnya gitu ya, ini nama project kita lah, supaya nanti foldernya ngurut. Dan kalau misalkan nanti saya push ke GitHub, teman-teman udah bisa lihat urutannya 1 pendahuluan, 2 instalasi ya. Pencet enter. Nah, berikutnya ditanya nih, mau pakai framework apa? Kita bisa pakai JavaScript polos tanpa framework. Itu pilihnya yang vanilla ya. Kita pencet enter, itu udah masuk ke foldernya ya. Kalau kita ketik ls untuk ngelist isi dari foldernya, kita udah dikasih beberapa folder dan file default. Nih, kita dikasih sama Civit-nya. Sebelum kita jalanin perintah pnpm ini, gimana kalau kita pelajari dulu? Apa sih maksud dari isi folder itu ya? Kita buka di VS Code aja, teman-teman boleh ketik kode spasi titik. Nanti kita dibawa ke VS Code langsung. Kalau teman-teman udah install VS Code ya. Oke, lihat nih, kita dikasih 2 buah folder dan kita dikasih beberapa file. Kita lihat dulu bagian fit config ya. Ini dari fitnya. Kita dikasih konfigurasi default. Nih, ini kalian lihat ada import from fit, ada import React from ini gitu ya. Jadi nanti fit ini akan membutuhkan React untuk menjalankan aplikasinya. Sekarang kita belum punya React-nya. Jadi kalau kita jalanin web kita ini nggak mau nih ya. Kalau misalkan kita buka index deh, kita buka index. Ini ada halaman web yang akan kita jadikan sebagai entry point ya. Sebelum kita pelajari isinya, coba kita jalanin dulu ya. Klik kanan, kita open with live server deh. Nih, ini tampilnya kosong. Kalau kita inspect, terus kita klik console, error tuh. Karena memang React-nya belum ada. Ya, kita biarkan dulu, kita close dulu. Kita lihat satu-satu. Berikutnya kita ke package.json dulu ya. Nah, di package.json inilah kita dikasih yang namanya dependency. Nah, di sini aplikasi kita bergantung pada 2 package ini. Package React sama package React DOM. Gitu, dan beserta ada package-package lain ya sebetulnya untuk bagian development-nya. Nah, sekarang package ini belum ada. Karena kalau udah ada, tandanya adalah kita punya sebuah folder namanya node modules. Terus berikutnya, kita juga jadi punya beberapa perintah untuk kita jalanin. Untuk jalanin React-nya nanti, kita tinggal panggil npm run, terus ini perintahnya, dev. Itu artinya untuk jalanin React di saat development. Pada saat udah selesai nanti aplikasinya jadi, kita pengen build. Nah, kita panggil npm run build. Itu ya, dan seterusnya. Jadi inilah file-file dasar yang dikasih sama si Git-nya. Terus ada src. Nah, ini aplikasi React kita. Kita udah dikasih template-nya. Ada file main.jsx. Ingat teman-teman, ini JSX yang akan dijalankan pertama kali. Ya, kalau teman-teman lihat di index, nih lihat nih, yang dijalanin sama aplikasi kita adalah main.jsx. Jadi ini aplikasinya. Nah, kita disuruh jalanin React dan kita disuruh ngimport app. Nah, app ini aplikasi kita. Sedangkan main.js ini adalah kontainernya, pembungkus dari aplikasi kita nih. Dan kalau kalian lihat, perintah ini sama dengan perintah yang kita tulis di aplikasi JavaScript kita di episode pertama. Ada React DOM, create root, document, get element by ID, root. Berikutnya kita juga sudah dikasih CSS default. Nih, index CSS. Terus kita juga dikasih app.js, ini aplikasi kita. Tuh, ini udah ada nih aplikasinya. Nanti kita juga akan lihat ini cara kerjanya seperti apa. Dan app ini punya CSS juga yang ini. Jadi ada CSS untuk seluruh aplikasi kita. Ada CSS untuk satu komponen besar lah ya. Komponen besar dari aplikasi kita. Oke, sekarang kita jalanin. Cara jalaninnya adalah kita panggil perintahnya nih di terminal, npm lagi. Kalau teman-teman pakainya npm atau yarn, harus sama perintahnya ya. Karena tadi di awal kita pakainya pnpm, ya pnpm create, maka di sini juga sama pnpm install. Ini akan menginstal semua dependensi yang dibutuhin yang ada di package.json tadi. Nanti kita lihat ya. Kalau sudah selesai, nih beres. Lihat di sini kita jadi punya node modules nih. Tuh, semua ada ya. Ini aplikasi yang dibutuhin udah ada. Kayaknya kita tidak akan digabung satu baris seperti ini, sama aja. Ini juga bisa kalau saya pindah ke bawah, export default header. Tuh, tapi daripada ngulang-ngulang headernya, mendingan kita pindahin aja ke sini. Ini kita hapus. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Masih sama ya, nggak ada error. Kita lihat di inspect, console, aman ya. Ini udah jalan. Sip. Dan terakhir, tinggal
kita build. Karena udah selesai, kita matikan servernya, Ctrl C. Kita npm run build. Oke, sudah beres. Sekarang di sini harusnya sudah sesuai tuh ya. Tadi CSS-nya hilang karena kita nggak butuh CSS. Ada SVG dan juga ada asset. Oke, teman, ketiga kali ini kita akan mencoba untuk latihan ya, untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang dinamakan dengan Tic-Tac-Toe ya. Pasti teman-teman udah tahu ya apa itu Tic-Tac-Toe. Jadi dia adalah sebuah game sederhana di mana kita dikasih 9 kotak permainan, terus kita disuruh mengisi simbol X atau simbol O ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah game sederhana. Ini ilustrasinya di mana kita bisa menentukan atau menempatkan simbol yang sesuai. Misalnya player A itu simbolnya X, player B itu simbolnya O, sehingga dia menghasilkan garis lurus atau diagonal untuk menjadi pemenangnya. Dan nanti game yang akan kita buat itu tampilnya sederhana aja seperti ini. Ya, kita bisa mengisikan simbol-simbolnya di sebelah kiri, terus di sebelah kanan ada game infonya. Dan bahkan fiturnya ada yang sangat menarik nih teman-teman. Kita langsung lihat hasilnya dulu ya, supaya teman-teman nanti tertarik untuk bikinnya. Nah, game itu seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa klik aja tempat yang mau kita simpan simbol X atau O-nya. Dan ini otomatis sudah bergantian antara player X dan player O ya. Misalnya sekarang giliran player X nih, kita simpan di tengah. Terus sekarang giliran player O ya, misalkan kita simpan di kanan bawah. Sekarang X lagi, sekarang O, lalu berikutnya X lagi. Nah, sekarang kalian lihat di sini X-nya menang ya, karena dia membentuk sebuah garis lurus. Pemenangnya ada, dikasih tahu winnernya siapa. Dan yang keren di sebelah kanan, ini disebut dengan fitur time travel. Ya, dimana kita bisa mundur nih ke langkah sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman mau melihat histori langkahnya bisa. Jadi kalau kita mundur ke move ke 4 misalnya, dia berkurang lagi. Siapa tahu setelah itu kalian mau menjalankan langkah yang berbeda gitu ya. Move ketiga. Nah, sekarang giliran O nih. Ternyata O salah nih. Saya nggak mau di sini. Saya harus menghalangi si X. Ya udah, berarti klik di sini, maka historinya akan berubah menjadi histori yang baru. Ya, ini keren banget teman-teman. Oke ya, dan kalau teman-teman lihat tadi game sederhananya, itu sebetulnya adalah tutorial yang ada di websitenya React. Jadi React ini ngasih tutorial untuk bikin Tic-Tac-Toe tadi. Jadi sebetulnya video ini hanya ngikutin tutorialnya aja. Tapi nggak apa-apa ya, siapa tahu teman-teman ada yang bingung ngikutin tutorialnya. Pada saat membaca dokumentasinya, bisa ikut aja video kali ini. Karena dari tutorial tersebut, saya sendiri mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak sekali. Ya, jadi kalau teman-teman kunjungi dokumentasinya, ada di bagian Learn, terus tutorial Tic-Tac-Toe. Nah, sebenarnya bisa dibaca aja, bisa diikuti apa yang ada di tutorial ini. Bahkan, kalau teman-teman mau lihat versi bahasa Indonesianya pun ada ya. Jadi teman-teman developer Indonesia udah bikinin juga terjemahannya. Kalian mau melihat di sini juga boleh, silakan aja ya. Tapi kalau mau bareng-bareng sama saya, bikinnya lewat video ini juga boleh banget. Oke, itu tadi URL-nya, teman-teman bisa kunjungi di sini. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, tinggal tambahkan di depannya ID ya, id.react.dev. Oke, ini tadi website yang sudah kita kunjunginya, dan ini tahapan-tahapan pengerjaan dari game kita. Jadi nanti teman-teman boleh skip aja langsung ke chapter yang ada di bawah video ini sesuai dengan tahapan pengerjaannya kalau mau langsung lompat ke tahap yang dibutuhkan ya. Jadi yang pertama nanti saya sebut dengan tahap ke-0 itu persiapan, dimana kita download dulu React-nya seperti biasa, kita siapin lingkungan pengembangannya, dan menyiapkan komponen kosongnya. Terus baru berikutnya kita akan membuat papan permainannya. Jadi yang tadi kotak-kotak itu disebut dengan board atau papan permainannya, itu kita harus siapin dulu, ya bikin komponen, terus kita kasih style, itu di tahap 1. Berikutnya di tahap 2, kita akan menambah lawannya. Di tahap 1 kita baru bikin supaya papan permainannya jadi, terus kalau diklik ada simbol X-nya. Belum ada lawannya tuh, belum ada si O-nya. Nah, di tahap 2, kita akan nambah supaya bisa ganti-gantian. Abis X, terus O, abis X, terus O, terus kalau udah penuh, berhenti gitu ya. Di tahap 3, baru kita akan menentukan siapa yang menang. Si boardnya udah mendapatkan hasil player yang menang atau belum. Ya, nanti ngecek ini udah menang belum. Kalau belum, lanjut. Kalau misalkan udah menang, berhenti. Atau kalau misalnya boardnya udah penuh tapi nggak ada pemenangnya, berhenti juga. Itu tahap 3. Terus di tahap 4, nah ini yang kerennya nih. Kita bakalan nambahin fitur time travel tadi. Kalau gamenya sebetulnya di tahap 3 juga udah selesai. Ya, tapi karena kita mau nambahin, kita bisa backtrack, kita bisa mundur, jadi ada historinya, itu di tahap 4. Dan terakhir di tahap 5, kita akan refactor, ngebenerin beberapa hal, sehingga kodenya lebih rapih lagi. Ya, jadi buat kalian yang udah gak sabar, kita langsung aja masuk ke tahap persiapan ya teman-teman.
Baik, jadi yang pertama seperti biasa kita siapin dulu aplikasi React kita. Kita butuh terminal, teman-teman. Silakan buka terminalnya. Ini saya mau simpen project kita di desktop aja. Silakan klik kanan, terus kita open in terminal, ya, atau buka terminal favorit kalian masing-masing. Sini saya pakainya PowerShell bawaan Windows 11. Ya, terus di desktop ini saya akan ketikkan kalau masih ingat perintahnya teman-teman, pnpm ya. Kita pakai pnpm, teman-teman mau pakai npm boleh, mau pakai yarn boleh ya, sesuai dengan yang udah kita pelajari di video sebelumnya ya. Kita tulis create spasi vid untuk membuat project React-nya dengan buildernya vid ya. Pencet enter. Terus ini diminta nama projectnya mau apa ya, silakan tulis nama project yang akan menjadi nama folder juga. Kita bikin aja gini 3 dash ya, karena sekarang episode 3 dan ini merupakan project ketiga kita. Kita kasih tick dash tag dash tuh gini ya. Silakan pencet enter. Terus kita pilih mau pakai frameworknya apa, katanya kita pilih React yang polos saja pakai JavaScript ya, nggak perlu pakai TypeScript dan juga SWC-nya. JavaScript, oke, sip. Sekarang kita masuk dulu ke foldernya, kita ketik cd 3 tab biar cepat. Terus kita npm install. Oke, kita download React-nya dulu beserta dependensinya. Oke, sudah beres. Sebelum kita jalankan servernya, kita buka dulu di kode editor ya, teman-teman. Ketik kode spasi titik enter, sudah terbuka. Balik lagi ke terminal. Baru kita ketik pnpm run dev. Oke, kita enter, servernya udah jalan. Localhost ×2 site, kita pencet, kita klik ya. Jangan lupa kontrol klik biar kebuka. Nah, sudah terbuka. Sekarang kita buka kode editornya. Oke, React-nya sudah ke-download, dependensinya udah ke-download, servernya udah jalan. Sekarang kita siapin dulu supaya kita punya aplikasi React yang kosongan ya. Ini kan masih ada bawaannya nih. Kalau teman-teman ingat, ini kita punya file app sama file main ya. Kita edit beberapa file supaya kosong dulu. Pertama di index dulu ya. Kita ganti judulnya. Kita ganti jadi tick tag to. Sudah, kita close. Jangan lupa di save. Sekarang kita masuk ke aplikasi React kita, ada di folder src. Kita coba ke main.jsx dulu. Di sini dia manggil React, biarkan React DOM, biarkan manggil app.js buat ini. Kita biarkan, kita import CSS, nggak apa-apa lah ya. Nanti CSS-nya kita gunakan satu aja, pakai CSS yang utamanya. Dah, jadi ini mainnya nggak ada yang kita ubah rasanya ya. Kita close aja. Index CSS-nya nanti kita hapus isinya. Sekarang kita biarin dulu. Sekarang kita masuk ke app.jsx. Nah, di sini kita bakalan bikin aplikasi kita. Kayaknya kita bakalan hapus semua isinya dan kita akan import yang kita butuhin aja ya. Jadi kita nggak butuh React logo, ini teman-teman boleh hapus. Use state-nya bakalan kita pakai tapi nanti ya, nggak sekarang. Jadi mau dihapus boleh, mau dibiarkan ada di sini juga boleh. Saya biarin aja lah. Walaupun kalau dibiarin dan nggak dipakai, nanti ada garis merahnya. Ya, kalau nggak mau ada garis merahnya. Nah, ini juga fit logonya kita delete ya, beserta dengan CSS-nya. Kita nggak butuh nih CSS yang ini, bahkan file bakalan kita hapus. Delete juga, Ctrl+Shift+K ya, buat ngedelete satu baris. Berikutnya, kayaknya ini bakalan kita hapus dulu app-nya. Terus return-nya juga bakalan kita hapus. Paling kita tinggalin satu buah fragmennya ya. Ini fragmennya kita biarin karena kita bakalan bikin beberapa komponen di dalamnya. Atau nanti kita lihat dulu deh, kita butuh fragmen nggak. Yang penting div-nya kita hapus. Biar gampang, arahkan ke tanda panah. Ya, kita hapus semuanya sampai sini. Sudah ya, gini dulu aja. Tuh kan jadi merah, tapi nggak apa-apa. Terus kita hapus CSS-nya. Klik kanan. Delete. Oke, sekarang kalau kita jalanin, error nggak? Nah, sipnya kosong, betul yang kita inginkan. Kita lihat ada error nggak? Oke, aman ya. Di konsol nggak ada error, oke. Ya, kita ambil contoh keadaannya gini deh. Array kita ya, kayak gini ya. X, terus sisanya kosong misalnya. Atau nggak mungkin ya, karena pasti ada O-nya ya. Ini kita kasih O deh di sini. O, sini juga O. Berarti keadaannya, ini kita matikan dulu ya. Kita bikin keadaannya dulu. Kita refresh. X, O, X gini. Ya, kita lihat array-nya ya. X, O, terus 0. Sama kan? X, O, 0. Oke, sama. Nah, sekarang kita cek. Jika squares dengan indeks ke 0 ada isinya, dan terserah isinya mau X atau O gitu ya. Anggaplah X. Lalu squares dengan indeks ke A ini sama dengan isinya dengan square
dengan indeks ke B, berarti ini ada isinya, oke, aman. Terus kita samain sama sebelahnya, sama nggak? Kalau sama, aman. Terakhir kita cek A sama nggak dengan C, gitu ya. Squares C. Kalau semuanya nilainya true, berarti menang tuh. Kalau ini kosong, ya udah ini sisanya pasti false, karena dia udah false. Tapi kalau ada isinya, cek dulu isinya apa nih? Oh, isinya O. Ya udah cek sebelahnya. Apakah O sama dengan X? Wah, nggak sama. Udah skip. Cek aturan berikutnya. Tapi kalau true, berarti kita return apapun yang ada di sini, karena dia pasti pemenangnya. Gitu ya. Kalau semuanya nilainya true, ya udah mau yang manapun sebenarnya sama ya. Nah, ini kita hapus. Ini kalau menang. Tapi kalau udah ditelusuri semuanya nggak ada yang menang, berarti di luar sini, ya udah kita return false. Dah, kita udah punya aturannya, tinggal kita masukin aturannya ke komponen kita ya, karena ini belum dipakai nih. Calculate winner sudah dideklarasikan, tapi nggak pernah dipakai ya, nggak pernah dibaca nilainya. Kita pakainya di mana? Kita pakainya di sini. Ini yang pertama, kan kita akan ngeceknya setiap tombol diklik. Kalau tombol diklik, kita cek. Kita berhentiin dulu programnya ketika udah ada yang menang ya. Ini kan kalau kita ngeklik kotak yang udah ada isinya, berhentiin. Atau kita berhenti kalau udah ada yang menang. Calculate winner dari si squares-nya. Gitu ya. Kalau ada yang menang juga berhenti. Tuh, satu, berarti boardnya berhenti dulu. Terus yang kedua, keluarin nama pemenangnya. Kita tulis di bawahnya aja ya. Di sini kali. Sebenarnya di atas juga nggak masalah ya. Misalkan kita punya variabel namanya winner, yang akan berisi si fungsi tadi, calculate winner squares. Gitu. Ini untuk tahu siapa pemenangnya. Coba kalau kita konsol titik log winner, kita lihat ya, apa yang akan terjadi. Coba kita refresh, kita pindahin ke konsol. Tuh, pemenangnya belum ada ya. Kalau kita klik, masih false, masih false, masih false. Kenapa false? Ya karena tadi kita nulisnya false, belum ada pemenangnya. Sekarang kita kasih O di sini, X di sini, O di sini. Ketahuan pemenangnya si O. Coba kita contoh kasus lain. Kita X-nya di tengah, O-nya di sini, X-nya di sini, O-nya di sini, X-nya di sini. Oh, langsung ketahuan. Pemenangnya X. Dah, kita udah dapat pemenangnya siapa. Tinggal kita tulis key prop. Ingat ya, kalau kita ngelooping sebuah LI, dia nggak boleh nggak ada key-nya, jadi wajib ada key. Ini harus kita kasih key ya. Kita kasih aja karena kita punya nilai yang unik yaitu move. Move ini kan indeks dari mapnya ya, langkah keberapa, ini pasti nggak ada yang sama, ya udah kita kasih move aja. Tuh, ini aman. Nah, tinggal nanti kita akan jalanin sebuah event di sini pada saat diklik. Pada saat diklik, kita bakalan bikin sebuah fungsi nantinya namanya jump to. Mau loncat ke move ke berapa. Nah, ini belum dibikin pasti error ya. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau kita manggil sebuah function di dalam event, yang function yang punya parameter, ini pasti nanti error lagi re-rendernya. Jangan lupa kita bungkus pakai arrow function. Gini ya. Oke, sudah. Mudah-mudahan pembuatan move-nya ini teman-teman paham ya. Jump to-nya belum kita buat, jadi nggak usah khawatir. Paling ini moves-nya belum kita pakai. Ya, kita pakai dulu di dalam OL-nya. Jadi sekarang OL-nya udah ada isinya, yaitu moves. Sip ya. Coba kita jalanin dulu deh. Tuh, udah tampil ya. Harusnya sekarang kalau diklik nambah tuh. Wow, udah jalan. Walaupun ini belum jalan kalau diklik ya. Karena kan jump to-nya belum kita bikin. Tuh, ini masih error. Tapi setidaknya UI-nya udah ada. Kita benerin dulu supaya tampilnya sebelah-sebelahan ya. Ini kan kita udah punya game sebagai div pembungkus. Dalamnya ada 2 buah div. Tinggal kita bikin flag saja. Gampang. Kita kasih di sini titik game display flags. Udah deh, pasti sebelah-sebelahan. Sip. Coba kita refresh dulu. Yang penting UI-nya ada. Awalnya pasti go to game start karena kita belum ngelangkah sama sekali. Kalau saya klik ada. Kalau saya klik lagi ada, ini tuh move 1, ini move 2. Walaupun sekarang kalau diklik belum ada apa-apa ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, sekarang sebelum kita bikin fungsi jump to-nya di komponen game kita
kita coba siapin state-nya dulu. State buat apa? State untuk menentukan sekarang kita lagi ada di move ke berapa. Sehingga nanti kalau kita mau loncat ke move, dot length minus 1. Jadi move ke berapa? Kalau ini tadi saya mengurangi array-nya. Array kurangi 1 ya, salah ya. Maaf teman-teman. Kita save dulu, kita refresh. Terus sekarang kita klik. Oke, aman ya. XOX. Oh, salah. Saya nggak mau di sini. Ya, kita mundur. Klik move 2, mundur dia tuh. Langsung tahu sekarang giliran X. Kalau saya klik di sini, udah berubah. Nah, sekarang giliran O lagi. Wah, nggak mau, saya tutup sini. Nah, terus kata X-nya, waduh, nggak deh, saya nggak mau di sini. Kita mundur lagi ke yang 2. Udah mundur ke sini. Nah, sekarang kita masih bisa pindah-pindah sesuai dengan historinya, tapi begitu kita lakukan langkah berikutnya, historinya berubah. Jadi misalkan tadi saya salah nggak mau di sini, berarti mundur ke sini ya. Sekarang saya maunya di tengah. Begitu saya klik, mundur tuh. Ya, jadi enaknya kita bisa mundur-mundur seperti itu. Kalau untuk pemula, ini kita ada di episode keempat. Ya, di episode kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana untuk catatan belanja kita. Ya, simpel aja untuk membantu kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita misalnya mau belanja ke supermarket atau ke minimarket gitu ya. Tampilannya seperti ini teman-teman nanti. Jadi kita punya aplikasi yang bisa menambahkan data barang yang mau kita beli, jumlah barang, dan juga nanti kita bisa menceklis gitu ya, atau mencoret barang mana yang sudah kita dapatkan. Dan juga nanti kita bisa menghapus barangnya sampai dengan mengurutkan barangnya sesuai dengan tipe urutan yang kita mau. Ya, atau kita lihat langsung hasil akhirnya ya, teman-teman. Ya, jadi ini dia aplikasinya. Jadi secara default kita udah dikasih 3 buah data. Ada 1 yang udah kecoret, ada 2 yang belum kita beli. Ya, nanti kalau misalkan ceritanya barang yang udah kita beli, misalkan kita dapat gula pasirnya, kita tinggal checklist, maka nanti setelah kita checklist, nama barangnya akan dicoret. Ya, begitu pula yang lain ya. Terus kita juga bisa hapus barangnya seperti ini sampai kosong, dan kita juga bisa nambahin barang baru ya. Misalkan kita mau beli apa nih? Beli cemilan ya, kita kasih keripik singkong misalnya. Itu misalkan jumlahnya kita juga bisa pilih mau berapa. Misalkan saya pengen ada 5 gitu ya. Terus kita tambahkan, maka nanti masuk ke dalam catatan kita. Oke. Dan nanti di bawah sini juga ada urutan yang kalau misalnya kita coba refresh ya. Kalau kita refresh datanya kembali ke default. Sekarang kita coba tambahkan lagi keripik singkongnya. Kita kasih angkanya 5, kita klik tambah, jadi ada di bawah. Nah, kita bisa pilih mau mengurutkan barangnya berdasarkan apa. Yang pertama berdasarkan urutan input, ya ini defaultnya urutan input. Yang terakhir kita input akan jadi paling bawah. Kita juga bisa urutkan berdasarkan nama barang, alphabetical dari A sampai Z. Berarti ini kalau saya klik A dulu yang di atas, jadi A sampai ke huruf K nih di bawah. Ya, dan juga kita bisa pilih berdasarkan checklist. Jadi nanti kalau kita pilih yang belum kita dapetin akan pindah ke atas. Semua yang udah di checklist pindah ke bawah. Terus juga ada tombol bersihkan daftar supaya ini hilang semua langsung. Dan kalau teman-teman lihat di bawah tadi ada bagian apa ya, ini rekapnya lah atau statistiknya gitu. Kalau misalkan kita refresh, datanya kembali ke normal, ke awal ya. Kita lihat ada 3 barang, dia ngitung ada berapa barang. Terus ada berapa barang yang udah dibeli dan persentase komplitnya lah gitu ya. Jadi ini udah 33% komplit. Kalau misalkan saya pilih 2 jadi 67, kalau 3 jadi 100. Tapi kalau kosong tulisan ini hilang, tulisannya daftar belanja masih kosong. Ya, jadi itu yang akan kita buat. Ini pasti seru banget. Dan ini menggunakan materi-materi atau pemahaman yang sudah kita dapat dari video-video di episode sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, saran saya nonton dulu videonya dari awal, karena kita benar-benar akan bikin ini dari awal secara React-nya ya. Untuk desainnya nanti saya akan kasih HTML dan CSS-nya biar langsung jadi aja, supaya kita nggak perlu bikin dari awal struktur HTML dan juga CSS-nya. Tapi untuk React-nya kita nanti mulai dari instalasi benar-benar dari fresh. Ya teman-teman, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, jadi untuk memulai teman-teman, saya minta teman-teman buka dulu repositori belajar React untuk pemula kita. Ya, linknya ada di sini, ada di github.com/sandikagali/belajar React untuk pemula. Atau ini teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Ya, ini untuk menyimpan kode-kode kita dari seri atau playlist belajar React ini. Kita sekarang
mau ambil dulu starter template atau coding dasar dari HTML dan CSS untuk catatan belanja kita ya. Itu ada di folder 4 catatan belanja, terus di dalamnya ada folder starter template. Ya, karena sekarang baru ada folder itu aja di dalamnya, maka kalau diklik langsung masuk ke dalam foldernya. Mungkin nanti ke depannya teman-teman nonton ini udah ada 2 folder, ada hasil jadi dan ada starter template-nya. Jadi kita masuk ke folder starter template. Lihat nih, saya punya satu folder gambar yang dalamnya ada gambar kertas sebagai background tadi ya, yang ini. Terus juga ada 2 file HTML dan CSS. Nih, teman-teman bisa download satu-satu, atau kalau mau gampang, teman-teman bisa lakukan cloning aja ke repositorinya. Tapi kalau teman-teman cloning, artinya semua kode ini di-download. Nggak apa-apa, nanti kita hapus yang nggak kita butuhin. Jadi sekarang saya minta teman-teman klik tombol kode di sini, terus klik tombol copy to clipboard-nya di sini. Ya, silakan diklik. Terus teman-teman kembali ke desktop. Ya, kita buka terminal di desktop. Silakan teman-teman buka terminal, boleh pakai terminal biasa, boleh pakai PowerShell seperti saya ini, atau boleh pakai Git Bash atau terminal favorit kalian. Pastikan di komputer teman-teman sudah ada Git sebelumnya, sehingga kita bisa tinggal ketik aja gini, Git spasi clone, spasi kita paste ya, Ctrl V atau klik kanan. Sama aja ya. Nanti kalian tinggal pencet Enter, maka seluruh coding tadi akan di-download ya ke dalam folder belajar React untuk pemula di desktop. Silakan teman-teman buka ya. Ini saya sudah buka, ada foldernya. Kita cuma butuh yang ada di dalam starter template ini aja. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman klik 2 kali di sini, file indexnya itu sudah tampil. Tapi ini hanya tampilan aja, semua fiturnya, ini saya kecilin dulu ya. Semua fiturnya nggak jalan. Nih kalau dimasukin nggak. Kalau diklik juga nggak ngapa-ngapain ya, karena masih HTML dan CSS aja. Oh ya, dan ini juga saya nggak set untuk responsifnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dikecilin ini masih ngaco, ini nggak apa-apa ya. Nanti silakan teman-teman kalau mau benerin responsifnya sendiri, silahkan. Kalau mau melakukan pull request ke repository ini juga boleh ya. Oke, ini boleh di close aja karena kita butuh nanti kodenya. Jadi kalau mau, ini teman-teman tinggal masuk aja ke dalam foldernya. Kalau pakai PowerShell, tinggal masuk ke CD, spasi, terus kita ketik belajar, tab, masuk ke dalamnya. Terus kita masuk ke folder 4. Jadi kita CD lagi, spasi 4, dash, terus tab, enter. Itu udah masuk ke sini. Ya, sekarang kita masuk ke starter template. Jadi teman-teman ketik CD lagi, starter, tab, enter. Udah masuk, sekarang teman-teman ketik kode spasi titik. Ya, kalau udah nginstal VS Code, ini akan langsung dibukakan di kode editornya. Nih, kita lihat ada codingannya. Nanti tinggal kita pindahkan ke project React kita. Ya, jadi untuk sementara, ini boleh dibuka dulu semuanya, tinggal kita minimize. Oke, sip ya. Ini teman-teman kalau mau di-close PowerShell-nya juga bisa, tapi kita akan tetap gunakan terminal untuk menjalankan atau membuat project React dari awal kita. Nah, ini Explorer-nya boleh di-minimize saja, karena nanti kita akan kopikan folder image kita. Ya, kita akan gunakan terminal yang sama aja. Teman-teman boleh clear supaya bersih terminalnya. Sekarang kita akan pindahkan kembali ke desktop. Ya, bisa pindah naik satu folder, teman-teman ketik CD spasi titik-titik untuk naik satu folder, nanti kita terus naik sampai ke desktop, atau teman-teman bisa ketik aja shortcutnya, langsung pencet CD spasi, terus tanda tilde atau cacing yang ada di sebelah kiri angka 1, slash, terus tulis aja desktop atau DE, langsung tab aja, supaya langsung masuk ke desktop, terus enter. Sekarang kita kembali ke desktop ya. Oke. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa melakukan instalasi React kita? Masih ingat nggak? Kita bisa lakukan menggunakan npm. Ya, jadi silakan teman-teman install dulu Node.js di komputernya. Atau yang udah kita coba, kita bisa pakai pnpm supaya ngedownload React-nya lebih cepat. Atau kalau teman-teman mau juga bisa install yang namanya yarn. Ya, silakan pilih salah satu. Kita akan kembali menggunakan pnpm aja. pnpm. Dan ini teman-teman harus install dulu ya. Cara installnya ada di video sebelum ini. Saat kita membuat tic-tac-toe, itu kita install dulu pnpm. Jadi teman-teman silakan lihat dulu ya. Kalau sudah, kita akan gunakan Vite untuk membantu kita nginstall React-nya ya. Jadi teman-teman ketik pnpm spasi create spasi Vite. Ini ya. Untuk membuat aplikasi-aplikasi front-end menggunakan Vite. Nanti kita dikasih pilihan. Kalau pencet enter, kita diminta dulu nama project-nya mau apa. Ya, kita kasih nama projectnya karena ini episode keempat, kita tulis 4 minus catatan minus atau dash belanja.
Gitu, nanti otomatis akan dibuatkan sebuah folder namanya 4-catatan belanja. Oke, pencet enter. Kalau sudah, kita mau pilih akan pakai framework apa ya. Kita mau pilih React, silakan arahkan pakai tombol panah ya. Kita pilih React, pencet enter. Kita pilih yang JavaScript polos aja, karena kita belum pakai TypeScript. Ya, silakan enter di JavaScript. Nanti kita udah dibikinin tuh, foldernya udah dibikinin. Tinggal kita masuk ke dalam foldernya, lalu jalankan npm install. Karena di dalam foldernya sekarang udah ada file package.json-nya. Ya, coba kita masuk dulu, ketik cd, spasi 4, terus tab aja. Enter, coba kita ls dulu ya. Kita list file di dalamnya, pengen tahu aja. Nih, udah otomatis dibikinin project dasarnya. Ada folder public, ada folder src, ada lain sebagainya ya. Nah, untuk menginstal React ke dalam folder ini, kita tinggal ketik npm install. Oke, kita coba. Mau di-clear dulu boleh. Kita ketik npm install. Enter. Nanti ada proses download React-nya. Silahkan ditunggu aja. Nah, kalau sudah selesai, nggak ada error, aman berarti ya. Kita tinggal langsung jalankan local server React-nya. Caranya ketik npm run. Oh, atau kita buka dulu di kode editor kita ya, supaya nanti nggak matiin lagi servernya. Teman-teman ketik kode ini menerima ID sebagai parameternya. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu nih gimana caranya ngilangin sebuah elemen pada array berdasarkan ID tertentu. Tapi yang pasti kita butuh set itemnya dulu ya. Set items untuk ngubah array items kita. Tinggal kita pikirin nih gimana caranya. Kalau nambah kan gampang nih, bikin array baru, tambahin di belakangnya. Kalau menghapus, kita bisa gunakan filter ya, higher order function filter. Kita akan filter semua elemen kecuali yang ada ID-nya ini ya. Karena kalau ada ID-nya berarti itu yang pengen kita hapus. Oke, jadi caranya ini sekali lagi ini JavaScript bukan React ya. Oke, jadi kita panggil dulu array-nya, items kita jalankan ke dalam sebuah function callback, lalu kita telusuri ya, items filter, kita filter setiap itemnya. Jadi ini items array, ini item satu-satu kita telusuri, kasih lagi arrow function, kita cek yang item ID-nya itu tidak sama dengan ID. Oh, ini error, ini kurang kurungnya satu di sini. Nah, ini juga kurang kurungnya satu. Jadi ini callback function juga nih. Jadi filter item, cari yang item ID-nya nggak sama dengan ID. Nah, ini adalah yang lagi kita klik tombol delete-nya. Jadi kembalikan nilai array kecuali yang lagi kita klik. Oke, masuk akal nggak? Harusnya sekarang ada array baru yang isinya selain array yang kita delete. Oke, karena sekali lagi immutability, kita harus bikin array baru ya. Handle-nya udah, tinggal kita bikin event sebagai props-nya. Kita taruhnya di mana? Kita taruhnya di grocery list, karena kita pengennya nampilin di listnya. On delete item, panggil handle-nya. Handle delete item. Sudah, langsung kita telusuri ke komponennya. Scroll, cari grocery list. Masukin sebagai props. Tangkap ya, tangkap sebagai props. On delete item. Scroll, kita cari aksinya mau ditaruh di mana. Aksinya ternyata kita taruh di item ya. Berarti kita masukin lagi ke sini. Kirim lagi. On delete item. On delete item. Masuk ke komponen item. Ambil lagi. On delete item. Nah, sekarang tinggal kita pakai. Kita pakainya di sini kan. Button times tuh yang tombol X merah itu. Nah, sekarang kita mau jalanin di sebuah event on click. Jadi ketika tombolnya diklik, gitu kan? Jalanin eventnya on delete item. Nah, tapi lihat teman-teman. Sekarang kita butuh ngirimin ID kan. Karena kita butuh ID tadi di fungsi handle-nya. Kita kirim ID-nya di sini. Item sebagai parameter ya. Item ID. Nah, tapi lihat nih. Ada error tuh. Kalau kita pakai kurung artinya fungsi ini akan langsung dijalanin. Kita nggak mau itu. Kita pengennya dijalanin ketika tombol diklik. Makanya kita harus masukin ke dalam sebuah anonymous function ya. Kurung buka, kurung tutup, panah. Arrow function. Jadi ini akan dijalanin ketika tombol diklik. Naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Ini shortcutnya Ctrl+Shift+A. Nah, di dalam folder src, kita bikin form .jsx. Oke, kita tulis dulu export
default spasi baru paste, Ctrl V. Nah, lihat teman-teman, sekarang kalau kita save, ada error tuh. Apa errornya? Kita lihat, dia butuh use state. Karena hook kita tuh dipanggilnya di app, ya, maka kita butuh import lagi nih use state-nya ke dalam sini. Ya, sekali lagi teman-teman bisa ketik manual di sini ya. Kita ketik import, lalu di structure objeknya kita tulis use state. Kayak gini boleh ya, atau kalau mau sih ini bisa dihapus dulu. Ya, kalian bisa hapus sedikit ini ya. Terus pencet tab gitu, nanti muncul. Tapi masalahnya ini kita harus tulis lagi nilai defaultnya. Ya, silakan pilih aja mana cara yang menurut teman-teman paling enak ya. Pokoknya harus diimport sehingga errornya hilang. Oke, untuk form udah selesai, tinggal kita import di app-nya. Sama caranya kayak tadi, kita import form, tab, selesai. Sudah, berikutnya kita ke grocery list. Nah, ini kita cut lagi. Kita bikin filenya, klik kanan, new file, grocery list, JSX, kita ekspor, default, spasi, paste. Kita lihat ada error lagi, kita sekarang butuh import use state. Oke, sip. Oh, masih ada error satu nih, apa nih? Teman-teman lihat, errornya ada di komponen item. Nah, ini kita butuh komponen item, nanti harus kita import lagi. Tapi supaya enak, gimana kalau kita pindahin dulu komponen itemnya ke dalam folder components dulu ya. Jadi silakan yang itemnya kita tutup, kita cut lagi, cut, kita bikin file baru, namanya adalah item.jsx, kita ekspor, default, spasi, paste. Lihat di sini nggak ada error, kita nggak butuh hooknya ya, berarti udah aman. Paling tinggal di grocery listnya kita panggil, kita import item, lalu tab. Oke, selesai. Tidak ada error. Terakhir, kita ke footer ya. Ini footer, kita tutup, kita cut. Oh, sebelum kita buat filenya, tadi lupa. Kita taruh dulu di sini ya. Kita import, siapa? Grocery listnya. Oke, itemnya nggak usah diimport di sini, karena itemnya diimport oleh komponen grocery list. Udah ya, tinggal kita bikin file terakhir, klik kanan, new file. Apa ini? Footer ya tadi ya, .jsx. Lalu kita ekspor, default, spasi, Ctrl V. Ini nggak ada error, berarti aman ya. Oke, tinggal kita import sekali lagi. Kita import footer. Oke, sekarang kita lihat, kita save dulu, lalu kita kembali ke webnya. Sepertinya nggak ada masalah ya. Kita bisa matikan, kita bisa hapus, kita bisa tambah. Enter, aman, kita bisa bersihkan, aman semua. Itu Baru Garnier Super UV Invisible Air Mist Sunscreen dengan SPF 50+, lindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Surga itu makan. Dah nih anak suka jajan, sumpah mati. Itu dia, teman-teman bisa bikin supaya jadi lebih rapi masuk ke dalam komponen seperti ini. Bahkan, kita bisa pindahin app-nya masuk ke dalam komponen juga. Karena app tuh sebetulnya kan komponen ya. Kalau kita mau bikin lebih rapi lagi, silakan masukin aja. Bahkan kerennya lihat nih teman-teman. Kalau saya masukin app-nya ke dalam komponen, ini kan berarti semua URL-nya berubah kan? Karena kan sekarang jadinya di folder yang sama. Jadi nanti nulisnya harus gini. Nggak perlu masuk ke folder komponen nantinya ya kalau app-nya udah masuk. Nah, tapi lihat nih, ini saya undo dulu. Saya masukin ke dalam foldernya. Saya tarik ya. Klik, tarik, move, oke. Nah, terus ada nih, apakah importnya mau diupdate nggak? Kalau kita pencet yes, otomatis berubah tuh. Keren ya, sama VS Code udah dikerjain. Jadi sekarang semua komponen masuk ke sini, di luar hanya ada index.css dan main.jsx aja di file kita ya. Jadi di src-nya udah rapi. Nah, tapi ini kalau kita jalanin error. Tuh, error. Kenapa error? Karena ada satu yang harus diperbaiki di bagian main.jsx. Nah, lihat nih di sini main.jsx kita sebagai file entry point dari aplikasinya, dia melakukan import terhadap file app.jsx di folder yang sama. Ternyata udah nggak ada kan, udah kita pindahin. Nah, ini harus kita benerin. Kita arahkan ke alamat file yang sesuai. Tinggal kita tambahin aja components/app.js. Gini aja ya. Sekarang kalau kita lihat udah jalan lagi.
Sip ya teman-teman, jadi itu dia cara kita untuk sedikit merapihkan file-file kita ke dalam folder components. Dengan ini, buatan aplikasi kita sudah benar-benar selesai. Oke teman-teman ya, jadi sekali lagi itu tadi